Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rimadiana Putri, offering NN. Saya akan menjelaskan tentang materi penawaran dan permintaan. Topik yang akan saya bahas pada materi kali ini yaitu konsep dasar permintaan dan penawaran, mekanisme pasar, dan elastisitas. Topik pertama adalah konsep dasar penawaran dan permintaan. Apa itu penawaran? Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia dan dapat dijual oleh produsen pada berbagai tingkat harga dan pada waktu tertentu. Fungsi penawaran yaitu HIS sama dengan min A plus BP. Hukum penawaran. Hukum penawaran mengatakan semakin tinggi harga barang, maka semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah harga barang, maka semakin sedikit pula jumlah barang yang ditawarkan. Kurva penawaran menggambarkan hubungan antara kuantitas barang yang bersedia dijual produsen dan harga barang tersebut saat variabel lain dianggap tetap. Dapat dilihat dalam grafik di slide berikut. Kurva penawaran memiliki kemiringan positif, yaitu dari kiri bawah ke kanan atas. Saya akan memberikan contoh soal. Dalam suatu pasar diketahui fungsi penawarannya yaitu HIS sama dengan 60 plus 3P. Berapakah jumlah penawaran ketika harga atau P sama dengan 20? Diketahui fungsi penawarannya yaitu 60 plus 3P dan P-nya adalah 20. Yang ditanya adalah kuantitas. Jawabannya HIS sama dengan 60 plus 3P. Masukkan P20 ke dalam fungsi penawarannya, yaitu HIS sama dengan 60 plus 3 kali 20. HIS sama dengan 60 plus 60, HIS adalah 120. Jadi ketika harga atau P-nya 20, maka jumlah penawarannya adalah 120. Selanjutnya yaitu permintaan. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dan pada waktu tertentu. Fungsi permintaan yaitu HID sama dengan A min B kali P. Hukum permintaan. Hukum permintaan mengatakan semakin rendah harga barang, maka semakin banyak jumlah barang yang diminta. Sebaliknya, semakin tinggi harga barang, maka semakin sedikit pula jumlah barang yang diminta. Kurva permintaan menggambarkan kesediaan konsumen untuk membeli sejumlah barang pada berbagai tingkat harga saat variabel selain harga dianggap tetap. Dapat dilihat dalam grafik di slide berikut. Kurva permintaan memiliki kemiringan negatif, yaitu dari kiri atas ke kanan bawah. Ini dikarenakan hubungan antara kuantitas dan harga permintaan memiliki hubungan yang negatif. Saya akan memberikan contoh soal tentang permintaan. Dalam suatu pasar diketahui fungsi permintaannya yaitu HID sama dengan 40 min 2P. Berapakah jumlah permintaan ketika harga atau P sama dengan 10? Diketahui HID sama dengan 40 min 2P dan P-nya adalah 10. Yang ditanya adalah kuantitas. Jawabannya HID sama dengan 40 min 2P. Masukkan P ke dalam fungsi permintaan yang ada. Berarti HID sama dengan 40 min 2 dikali 10, HID sama dengan 40 min 20, HID sama dengan 20. Jadi ketika harga atau P-nya adalah 10, maka jumlah permintaannya adalah 20. Tapi yang kedua yaitu mekanisme pasar. Satu titik keseimbangan atau equilibrium. Titik keseimbangan terjadi pada saat harga dan kuantitas permintaan dan penawaran sama. Jadi HID sama dengan HIS. Saya akan memberikan contoh soal terkait titik keseimbangan. Fungsi permintaan sebuah barang di pasar menunjukkan bahwa HID sama dengan 40 min P, serta fungsi penawarannya HIS sama dengan 4P min 50. Tentukan berapa jumlah harga keseimbangannya. Rumus harga keseimbangan adalah HID sama dengan HIS. Jadi 40 min P sama dengan 4P min 50. Min P min 4P sama dengan min 50 min 40. Min 5P sama dengan min 90. P sama dengan min 90 bagi min 5 sama dengan 18. Sampai di sini kita sudah memperoleh harga atau P
keseimbangan sebesar 18. Selanjutnya, masukkan P sama dengan 18 ke salah satu fungsi. Saya di sini memasukkan ke fungsi X sama dengan 40 min P. Jadi X sama dengan 40 min 18, X sama dengan 22, sehingga dapat diketahui jumlah keseimbangan atau X sebesar 22. Contoh soal yang kedua, suatu perekonomian memiliki fungsi penawaran Gs sama dengan min 400 plus 4P, dan fungsi permintaannya Id sama dengan 4400 min 4P. Jika pemerintah memungut pajak sebesar 400 per unit barang, tentukan harga keseimbangan setelah pajak. Saya akan mencari dulu harga keseimbangan sebelum pajak, yaitu Id sama dengan Gs 4400 min 4P sama dengan min 400 plus 4P. 4800 sama dengan 8P, P sama dengan 600. Saya akan mencari kuantitas sebelum pajak. Id sama dengan 4400 min 4P. Id sama dengan 4400 min 4 kali 600. Id sama dengan 4400 min 2400. Id sama dengan 2000. Pengaruh pajak pada fungsi penawaran, yaitu Gs sama dengan min 400 plus 4 kali P min 400. Jadi Gs sama dengan min 400 plus 4P min 1600, dan Gs sama dengan min 2000 plus 4P. Harga keseimbangan setelah pajak, yaitu Id sama dengan Gs 4400 min 4P sama dengan min 2000 plus 4P. 8P sama dengan 4400 plus 2000. 8P sama dengan 6200. P sama dengan 6200 bagi 8. P sama dengan 800. Kuantitas setelah pajak, yaitu Id sama dengan 4400 min 4P. Id sama dengan 4400 min 4 kali 800. Id sama dengan 4400 min 3200. Jadi Id nya sama dengan 1200. Jadi harga keseimbangan setelah pajak adalah 800 dan kuantitas setelah pajak adalah 1200. Contoh soal yang ketiga, suatu barang yang berorientasi ekspor mempunyai fungsi permintaan Id sama dengan 20 min 0,5P dan fungsi penawaran Gs sama dengan 12 plus 0,5P. Dalam rangka meningkatkan ekspor, pemerintah memberikan subsidi 10 per unit. Berdasarkan data di atas, maka harga keseimbangan setelah diberikan subsidi adalah harga keseimbangan sebelum subsidi dulu. Id sama dengan Gs 20 min 0,5P sama dengan 12 plus 0,5P. P sama dengan 20 min 12, jadi P sama dengan 8. Saya akan mencari kuantitasnya, yaitu Id sama dengan 20 min 0,5P. Id sama dengan 20 min 0,5 kali 8. Id sama dengan 20 min 4. Id sama dengan 16. Pengaruh subsidi pada fungsi penawaran. Gs sama dengan 12 plus 0,5P. Gs sama dengan 12 plus 0,5 kali P plus 10. Gs sama dengan 12 plus 0,5P plus 5. Gs sama dengan 17 plus 0,5P. Harga keseimbangan setelah subsidi, yaitu Id sama dengan Gs 20 min 0,5P sama dengan 17 plus 0,5P. 20 min 17 sama dengan 0,5P plus 0,5P. Jadi P sama dengan 3. Id sama dengan 20 min 0,5 kali 3. Id sama dengan 20 min 1,5. Id sama dengan 18,5. Jadi harga keseimbangan setelah subsidi P yaitu 3 dan kuantitasnya adalah 18,5. Yang kedua yaitu surplus. Diasumsikan harga awal adalah di P1, kemudian 1 Gs bagi Q2 itu lebih besar dari Id bagi Q1. Kelebihan jumlah yang ditawarkan yaitu
Q2 min Q1. Surplus bisa terjadi karena produsen menurunkan harga sehingga jumlah barang yang ditawarkan turun dan jumlah barang yang diminta naik. Keseimbangan terjadi pada titik P2 Q3. Akan memberikan contoh soal terkait surplus. Hitunglah surplus konsumen untuk fungsi permintaan Q sama dengan 40 min 2P yang tingkat harga pasarnya adalah 10. Q sama dengan 40 min 2P dijadikan 2P sama dengan 40 min Q. Jadi P sama dengan 20 min 0,5 Q. Kita andaikan jika P sama dengan 0. Jadi 0 sama dengan 20 min 0,5 Q. 0,5 Q sama dengan 20, Q sama dengan 40. Lalu kita andaikan jika Q sama dengan 0. Berarti P sama dengan 20 min 0,5 Q. P sama dengan 20 min 0,5 kali 0. P sama dengan 20. Jadi kita dapat Q sama dengan 40 dan P sama dengan 20. Sudah diketahui jika PE sama dengan 10. Jadi masukkan PE ke dalam fungsi permintaannya. Jadi PE sama dengan 20 min 0,5 QE. 10 sama dengan 20 min 0,5 Q. 0,5 Q sama dengan 20 min 10. 0,5 Q sama dengan 10. Q sama dengan 20. Jadi kita dapat harga keseimbangan adalah 10 dan kuantitas keseimbangan adalah 10. Lalu kita menghitung surplus konsumennya, yaitu Q min QE min P min PE bagi 2. 40 min 20 dimin 20 min 10 bagi 2. 20 min 10 bagi 2 sama dengan 5. Kita dapat surplus konsumennya yaitu 5. Soal yang kedua, seorang produsen mempunyai fungsi penawaran QE sama dengan 60 plus 2P. Berapa surplus produsen itu bila tingkat harga keseimbangan di pasar adalah 10? Q sama dengan 60 plus 2P, saya jadikan 2P sama dengan Q min 60. P sama dengan 0,5 Q min 30. Kita andaikan jika P sama dengan 0. P sama dengan 0,5 Q min 30. 0 sama dengan 0,5 Q min 30. 0,5 Q sama dengan 30. Q sama dengan 60. Kita andaikan jika Q sama dengan 0. Jadi P sama dengan 0,5 Q min 30. P sama dengan 0,5 kali 0 min 30. P sama dengan min 30. Jadi kita dapat P nya min 30, Q nya 60. Lalu di soal tertulis harga keseimbangan di pasar adalah 10. Kita masukkan PE sama dengan 10 ke dalam fungsi. PE sama dengan 0,5 QE min 30. 10 sama dengan 0,5 QE min 30. 0,5 QE sama dengan 10 plus 30. 0,5 Q sama dengan 40, Q sama dengan 80. Jadi kita dapat untuk PE nya sama dengan 10 dan QE nya sama dengan 80. Surplus produsen rumusnya Q min QE min P min PE bagi 2. Jadi 60 min 80 min 30 min 10 bagi 2. Min 20 plus 40 bagi 2 sama dengan 10. Jadi surplus produsennya adalah 10. Ketiga yaitu shortage atau kelangkaan. Diasumsikan harga awal ada di P2. Kemudian Qd bagi Q2 itu lebih besar daripada Qs bagi Q1. Kelangkaan sebesar Q2 min Q1 bisa terjadi karena produsen menaikkan harga sehingga kuantitas yang ditawarkan meningkat dan kuantitas yang diminta turun. Titik equilibrium terjadi pada P3 Q3. Topik yang ketiga yaitu elastisitas. Elastisitas berfungsi untuk mengukur sensitivitas satu variabel terhadap variabel lain atau jumlah yang menunjukkan presentase perubahan yang akan terjadi pada satu variabel dalam respon peningkatan 1% pada variabel lain. Rumus elastisitas EP sama dengan presentase perubahan Q bagi presentase perubahan P.
atau EB sama dengan perubahan Q bagi Q per perubahan P bagi P sama dengan P kali perubahan Q per Q kali perubahan P. Jika hasilnya EB lebih dari 1 berarti elastis, jika EB sama dengan 1 berarti uniter, jika EB kurang dari 1 berarti inelastis. Saya akan memberikan contoh soal. Berikut data perubahan jumlah barang yang diminta dan perubahan harga. Saat harga barang 15.000, jumlah barang yang diminta adalah 800 unit. Saat harga barang 12.500, jumlah barang yang diminta adalah 1.200 unit. Dari data di atas, koefisien elastisitas permintaannya adalah rumus elastisitas yaitu P per Q kali perubahan Q per perubahan P. 15.000 per 800 dikali 1.200 dimin 800 per 12.500 dimin 15.000. 15.000 per 800 kali 400 per min 2.500. E sama dengan 6 per min 2 sama dengan min 3 sama dengan 3. Negatifnya kita abaikan. Jadi koefisien elastisitas permintaannya adalah 3. Itulah materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.